Sebelum kita masuk cara main saham di aplikasi Exort, ini akun utama saya 1 juta lagi jadi 400 juta rupiah. Langsung aja kita sikat. Halo teman-temanku semua, jumpa lagi dengan saya di channel Umbu Official. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berlimpah dimanapun teman-teman berada. Kali ini kita akan bahas fitur terbaru di aplikasi Exort, yaitu tentang saham di Exort ya, di Xtox. Nah, di aplikasi Exort ini lagi ada update ya, dimana sekarang sudah tersedia saham-saham dari Amerika Serikat. Jadi ini khusus untuk luar negeri, bukan untuk pasar Indonesia. Nah, di sana ada banyak sekali jenis saham yang bisa dipilih. Nah, mungkin ada sebagian dari kalian yang masih bingung sebenarnya apa sih ini saham, bro. Jadi, saham itu adalah bukti kepemilikan dari sebuah perusahaan. Kalau kita beli saham ya, artinya kita punya bagian kecil dari perusahaan tersebut. Nah, keuntungan dari saham bisa didapat lewat dua cara, yaitu capital gain, yaitu ketika harga saham naik lalu kita jual lebih tinggi, dan dividen, yaitu pembagian laba perusahaan ke pemegang saham. Nah, makanya saham seringkali jadi pilihan investasi karena bisa memberikan keuntungan jangka panjang. Berbeda dengan EA Agent ya. Kalau di EA Agent itu kita mining sekitar 2 jam per hari ya, dan keuntungan ini bisa kita tarik lebih cepat di EA Agent. Nah, bahkan ketika harganya naik kita bisa jual dan pantau langsung pergerakannya. Sedangkan saham sifatnya lebih jangka panjang ya, bro. Saham itu ibaratnya kita harus sabar menunggu, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun baru kelihatan hasilnya. Nah, contohnya di salah satu EA Agent ini ya, di Exort saya sudah melakukan penjualan, artinya saya langsung dapat profit harian plus keuntungan dari sebelumnya. Nah, itu jelas berbeda dengan saham. Kalau hasil mining, EA Agent itu masuknya ke saldo Solana, bro, yang kemudian bisa dipindahkan ke escrow ya, dan langsung dicairkan jadi uang tunai. Sedangkan untuk saham, sistemnya kita beli berapa lembar saham lalu jual ketika harganya naik, itu berbentuk dolar. Oke teman-teman, kenapa aplikasi Exort bisa memperdagangkan saham AST? Nah, kalian harus mengenal dulu yang namanya fraction trading. Fraction trading itu memungkinkan kita beli saham hanya sebagian kecil aja ya, nggak harus satu lembar penuh. Misalnya nih, harga satu lembar saham di Tesla sekitar 428,20 dolar. Nah, kalau pakai fraction trading, kamu bisa mulai beli dari 3 dolar saja. Saya sudah coba tadi, jadi lebih terjangkau buat investor pemula. Nah, terus gimana cara kerjanya, Bang? Jadi, bursa saham sama kayak di Indonesia ya, nggak ada sistem beli pecahan. Makanya sekuritas seperti Exort ini akan kerjasama dengan lembaga di luar negeri untuk beli satu lembar penuh. Nah, lembaran itu nanti dipecah dan dibagikan sesuai order investor di aplikasi Exort. Walaupun cuma pecahan saham sih, kamu tetap bisa dapat dividen sesuai porsinya. Tapi ingat ya, bro, karena bukan pemegang saham penuh, kamu bukan pemegang saham penuh, kamu nggak punya hak suara di RUPS. Nah, nama yang tercatat resmi tetap nama sekuritas, bukan nama kita. Tapi Bang, fraction trading memang aman buat pemula, tapi ada risikonya juga, yaitu pertama, harga saham bisa naik turun cepat. Kedua, nggak punya hak suara di RUPS. Nah, ketiga, jumlah saham pecahan terbatas. Dan keempat, tetap ada biaya trading. Jadi jangan asal ikut-ikutan, pahami dulu sebelum investasi, bro. Nah, di sini ya kesimpulannya, fraction trading ini bisa dibanget jadi pintu masuk buat kita yang pengen investasi di saham luar negeri dengan modal kecil, tapi tetap harus bijak karena setiap investasi ada risikonya. Jadi, di sini langsung saya buktikan dan saya praktekkan bagaimana cara beli saham di aplikasi Exort di salah satu saham yang ada di dalam ini ya. Jadi biar sebagai pedoman kalian dan kalian ambil keputusan lah untuk belajar-belajar juga, jangan langsung lompat-lompat lagi. Karena biasanya kan kalian baru main Exort ini, teman-teman pemula pasti bingung juga cara kerja EA Agent ya, apalagi kalau masuk di sahamnya. Nah, tapi bro, gini ya, setiap aplikasi saham luar negeri itu nilainya bisa berbeda-beda. Nah, misalnya Tesla berbeda nilainya dengan aplikasi lain di saham Tesla. Misalnya kan Exort dengan misal saya contohin di Peluang atau di Ajaib itu nilainya berbeda. Nah, ada beberapa alasannya teman-teman. Yaitu pertama, kurs dolar ya. Aplikasi di Indonesia biasanya menampilkan harga saham luar negeri dalam bentuk rupiah karena nilai tukar dolar selalu berubah, atau kurs yang dipakai tiap aplikasi juga bisa berbeda. Lalu ada biaya broker dan spread ya. Setiap sekuritas punya biaya transaksi masing-masing. Jadi, harga beli atau harga jual bisa kelihatan beda-beda antara aplikasi. Nah, kemudian kecepatan update data nih. Ada aplikasi yang real time, ada juga yang daily beberapa detik atau menit lah. Nah, perbedaan waktu update inilah yang bikin harga kelihatan berbeda. Kemudian ada fraction trading ya. Ini beberapa aplikasi menyediakan pembelian pecahan saham. Nah, secara konversi, pecahan ini bisa bikin harga per unit saham tampak berbeda dengan aplikasi lain. Jadi intinya harga saham asli sih di bursa itu sama, tapi faktor kurs, biaya, kecepatan daya, dan sistem fraction tradingnya itu bikin tampilannya beda-beda tiap aplikasi. Jadi gini ya Bang ya, saya kasih contoh langsung misalnya di aplikasi Exort kan harga saham Tesla itu ada di angka 425 dolar. Dan kalian bisa cek langsung lah.
Lalu saya buka salah satu situs untuk lihat harga jual beli sahamnya. Ya di sana tercatat sekitar 426,07 dolar lah ya. Ini bisa kalian lihat. Nah, ini hampir 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 sama. Nah, kalau kita bandingkan ya sebenarnya jauh-jauh berbeda. Terus saya coba lagi buka di aplikasi lain nih. Ini misalnya saya buka di Ajaib ya, khusus pasar saham Amerika Serikat. Di sana saya pilih dulu bagian Tesla. Ini kita cari dulu bagian Teslanya ya. Nah, ini bisa kalian lihat. Ini harga sahamnya per lembar 425,52 dolar. Nah, dari sini bisa kita lihat perbedaannya tipis-tipis aja, bro. Jadi memang setiap aplikasi punya angka yang sedikit berbeda. Entah karena itu kurs, biaya broker, atau cara update datanya. Tapi kalau udah kita lihat langsung di pusat bursa sahamnya, sebenarnya harganya sama aja. Ibaratnya gini, saya sebagai owner punya satu lembar saham, lalu saya bagi-bagi ke perusahaan sekuritas lain untuk diolah. Nah, karena ada proses pembagian dan pengelolaan itu, jadinya muncul perbedaan kecil di tiap aplikasi. Tapi secara keseluruhan sih tetap mengacu ke harga yang sama di bursa sahamnya. Tapi berbeda dengan saham Indonesia ya. Kalau di Indonesia itu semua harga saham sama persis di setiap aplikasi. Nah, kenapa? Karena acuannya langsung ke Bursa Efek Indonesia atau BI ya. Jadi harga saham BCA, Telkom, atau Gotoh dan lain-lain dimanapun kamu buka aplikasinya pasti nilainya sama. Begini bro, kalau saham luar negeri itu harus lewat perantara atau broker internasional dan ada konversi mata uang juga. Sedangkan saham Indonesia langsung resmi tercatat di BEI. Makanya nggak ada selisih harga di aplikasi saham luar negeri. Contoh lainnya, di sini saya coba buka saham Amazon. Nah, di aplikasi Exor harganya tercatat 232,54 dolar. Kalau saya bandingkan dengan situs resmi di sini, ya, hasilnya hampir sama ya, dan nggak ada selisih jauh. Begitu juga dengan saham Apple ya. Nah, siapa sih yang nggak kenal Apple, perusahaan besar yang produknya sudah mendunia juga ya. Nah, di aplikasi Exor juga harga Apple ada di 245,57 dolar. Sementara di sini ya 245,50 dolar. Lalu saya buka di Ajaib, ini 245,7 dolar. Jadi bisa kita simpulkan perbedaannya harga saham luar negeri di setiap aplikasi itu tipis-tipis banget. Cuman selisih kecil aja, nggak jauh berbeda juga lah bro. Ya intinya bro tetap mengacu pada harga yang sama ya di bursa aslinya. Dan ada juga nih kekurangan di aplikasi Exor ya. Mungkin karena baru-baru aja ada saham di sini, kita cuman bisa beli saham atau jual dan kita cuman lihat pergerakan grafiknya aja. Jadi cuman sebatas itu aja. Kita nggak bisa melihat secara detail soal dividen, laporan keuangan, atau data finansial perusahaan. Nah, paling kelihatan cuma statistiknya doang ya. Kalau kita bandingkan dengan aplikasi di sini ya, jelas berbeda. Misalnya saya buka saham Google atau Alphabet di Ajaib ya. Di sini ada catatan dividen dengan angka 0,2. Artinya setiap lembar saham Google memberikan dividen sebesar 0,20 dolar per saham. Nah, di situ juga ada yang namanya ex-date ya. Ini adalah tanggal penting di mana kalau kita punya saham sampai hari itu, maka kita berhak menerima dividen. Contohnya di sini kawan-kawan, jadwalnya kan ex-date ada di 10 Maret 2025. Nah, setelah itu ada lagi payment date, yaitu tanggal pembayaran dividen. Jadi kalau kita pegang saham Google sebelum ex-date tadi, dividen akan dibayarkan ke akun kita pada 17 Maret 2025. Nah, intinya dividen itu adalah bagian keuntungan perusahaan yang dibagikan ke pemegang saham. Memang nilainya kecil kalau kita cuma punya satu lembar. Tapi kalau jumlahnya saham kita banyak, total dividennya bisa lumayan lah. Kalau di aplikasi Exor kita nggak bisa lihat transparansi dividen kayak di pasar saham benaran. Jadi investor nggak tahu jelas kapan perusahaan akan bagi hasil atau berapa nominal pastinya lah. Itu kekurangan yang cukup terasa kalau kita bandingkan dengan aplikasi sekuritas resmi ya. Jadi kesimpulannya kalau cuma sekedar trading, Exor oke. Tapi kalau untuk informasi lengkap kayak dividen dan laporan keuangan, bisa dilihat di situs resminya, jadi jelas banget. Tapi untuk Exor ini enak banget ya bro. Soalnya Exor ini kan sejenis game fee yang ternama juga. Jadi di sini kita bisa main game, dapat uang sekaligus menambang. Oke teman-teman, sekarang saya mau pilih dulu salah satu saham untuk buktikan cara pembeliannya. Cuman masalahnya saldo USDT saya tinggal 0,005 dolar. Padahal tadi kan minimal pembeliannya 3,60 dolar. Nah nggak apa-apa lah, gampang aja di sini bro. Saya jual dulu bull. Bull ini kan hasil dari game di Exor. Nah di sini saya jual sekitar 25.000 buil aja ya, karena kan itu 4 dolar. Nah, di sini sudah berhasil, kita lihat kemajuan, kita cek di bagian riwayat komisi. Oke, sudah berhasil dijual 25.000 buil. Kita cek sekarang di bagian USDT saya, apakah sudah masuk ya. Nah, ternyata 3,98 dolar, ada potongan fee sedikit, jadi nggak masalah lah. Sekarang langsung aja saya pilih salah satu saham yang akan saya beli nih. Kalau kita lihat di Exor, harga saham Tesla nih ada di angka 427 dolar ya per lembar. Tapi di sini enaknya kita nggak perlu beli satu lembar penuh bro. Jadi bisa beli saham dengan jumlah kecil sesuai saldo kita. Nah,
Selain Tesla di sini ada juga beberapa saham kayak Apple, siapa sih yang nggak tahu Apple ya. Terus ada juga Meta AI. Nah, di sini kalau Meta AI ini sejenis perusahaan induk dari Facebook, WhatsApp, sama Instagram. Nah, ini semua termasuk saham-saham besar di pasar as. Kalau di Indonesia ya mirip kayak BCA, BRI, dan perusahaan blue chip lainnya. Nah, di Exor ini kan kategorinya banyak banget. Teman-teman bisa pilih sesuai minat. Tapi untuk contoh kali ini saya putuskan untuk membeli saham yang terkenal lah bro. Jadi jangan coba-coba beli saham yang tidak terkenal ya. Kenapa saya di sini pilih Tesla? Saya di sini pilih Tesla. Kenapa Tesla? Karena saya anggap di ini investasi jangka panjang. Bedanya sama EA Agent. Kalau EA Agent itu kan profitnya bisa sebentar-sebentar langsung cair. Tapi kalau saham kayak Tesla ini kita harus sabar. Namanya juga investasi. Bisa bertahun-tahun kita simpan baru dapat hasilnya. Sama kayak Bitcoin lah. Kalau kita tanam dari dulu, sekarang harganya sudah naik dan bisa jadi profit. Jadi saya putuskan untuk beli di sini sebesar 3,59 dolar. Kalau dihitung setara dengan 0,00838 lembar saham Tesla. Nah, sesuai aturan tadi di transaction trading, ada yang namanya biaya transaksi atau fee. Jadi pas saya beli 0,008 sekian lembar ya, otomatis ada potongan fee. Setelah dikonfirmasi di sini, bisa kalian lihat ya. Ini sekarang jadi 0,00694 lembar dengan nilai 3,59 dolar tadi. Jadi saldo saya pun di sini jadi 2,97 dolar. Nah, artinya teman-teman, dari pembelian awal 0,0083 lembar itu dipotong fee, makanya jadi 0,00694 lembar. Nah, kalau saya jual sekarang jelas rugi. Makanya saya bilang tadi, ini investasi jangka panjang. Panjang banget, bro, bisa bertahun-tahun baru terasa hasilnya. Nah, di sini beda dengan token EA Agent ya di aplikasi berbasis game fee di Exo. Token itu hasil dari mining atau aktivitas kita dalam game. Jadi kita mining lalu dapat token yang bisa diperdagangkan. Sedangkan di saham yang kita punya itu bukan token tapi lembaran saham. Yang lembaran saham ini artinya kita punya bagian kepemilikan kecil dari perusahaan tersebut. Jadi kalau perusahaan berkembang dan harga saham naik, lembaran yang kita punya nilainya juga ikut naik. Berbeda lagi dengan cara main kita seperti trading ya teman-teman. Trading ini seperti kita analisis beli sekarang dan kapan mau kita jual dalam waktu singkat. Ada juga scalping ya, sama kayak trading, cuman waktu berbeda, bisa seminggu dan bisa juga beberapa bulan kita jual. Kalau investasi kan kita tunggu bertahun-tahun dan berharap kita bisa dapat keuntungan dalam beberapa tahun ke depan di saham yang kita beli. Nah, terus gini bro, apa keuntungan kita membeli saham as ya? Pertama, perusahaan kelas dunia nih. Saham-saham di Asia itu rata-rata perusahaan global yang sudah terkenal lah kayak Apple tadi, Tesla, Microsoft, Google, Amazon, dan lain-lain. Jadi kita punya kesempatan ikut numpang perkembangan perusahaan raksasa. Kemudian pasar terbesar dan paling liquid ya, bursa saham Amerika atau NYSE dan Nasdaq ya adalah yang paling besar di dunia. Artinya jual beli saham di sana lebih cepat, lebih normal atau ramai lah dan harganya juga transparan. Kemudian diversifikasi global juga dengan beli saham as. Kita nggak cuma bergantung pada ekonomi Indonesia. Kalau ekonomi dunia lagi naik, saham as biasanya ikut tumbuh. Jadi portofolio kita lebih seimbang. Dan ada juga potensi dividen ya teman-teman. Nah, beberapa perusahaan besar as rutin kasih dividen ke pemegang sahamnya. Jadi selain nunggu harga naik, kita bisa dapat pemasukan tambahan. Nah, ini dia berbeda dengan agent. Kita jual sekarang pun bisa kalau sudah profit sebelumnya. Nah, tapi kalau belum profit ya kita hold token kita di EA Agent-nya. Seperti inilah saya jual EA Agent token saya di Lufigo. Kita klik transaksi. Ini kan udah profit harian. Berbeda tadi dengan saham. Dan kalau kita bilang lah di saham ini kan saham as itu dolarnya itu kuat banget ya karena pakai USD. Otomatis kita juga ikut melindungi nilainya. Nah, kemudian kan ada juga akses ke sektor inovasi, teman-teman. Perusahaan-perusahaan teknologi paling inovasi ada di Amerika Serikat. Mulai dari AI, mobil listrik, biotech, sampai metaverse ya. Jadi kalau beli sahamnya, kita seperti ikut serta di masa depan teknologi. Itu bedanya dengan saham di Indonesia, teman-teman. Nah, contohnya kan kalau di Bitcoin nih, bisa kalian lihat ya, jumlah belinya dan jumlah jualnya sekarang bisa kalian lihat itu 1.900.000.000 sekian untuk Bitcoin. Jadi kalau kalian dulu-dulu ini investasi di Bitcoin, dulu-dulu lah entah tahun 2000 berapa lah itu. Nah, kalian jual sekarang itu sudah mendapatkan keuntungan. Ngomong-ngomong soal Bitcoin ya atau BTC, itu adalah seperti mata uang digital atau cryptocurrency ya, pertama di dunia yang berjalan di teknologi blockchain. Nah, semua transaksi Bitcoin dicatat di buku besar yang disebut blockchain, teman-teman. Transparan, nggak bisa dihapus dan bisa dicek semua orang. Nah, sistem nilai Bitcoin ini harga naik turun karena permintaan penawaran. Kalau banyak orang beli, harga naik. Kalau banyak orang yang jual, harga turun. Nah, volatilitas tinggi juga, bisa naik puluhan persen dalam beberapa
beberapa hari tapi juga jatuh drastis. Dan di sini aset spekulatif nggak ada dividen kayak saham. Itu dia ya, bedanya nggak ada dividen kayak saham. Jadi untungnya cuma dari capital gain atau selisih harga dan jual. Jadi bedanya saham itu bukti kepemilikan perusahaan bisa dapat dividen. Kalau Bitcoin itu aset digital, tidak ada dividen, murni harga naik turun berdasarkan supply dan demand. Oke teman-teman, karena ngomong-ngomong soal saham tadi, sekarang saya mau bagi-bagi 30.000 kode redeem langsung buat kalian nih. Nah ini semoga jadi semangat tambahan ya. Ini kode redeemnya SHIU1368, silakan langsung kalian masukkan. Kode ini mungkin hanya bisa dipakai pengguna baru saja, jadi buruan dicoba. Ini 10.000 build ya. Jadi 10.000 build lagi mungkin ada untuk publik. Jadi terbatas juga 60 orang. Ini kode redeem kedua 10.000 build juga, yaitu WD4962. Silakan saja masukin. Nah, bagi teman-teman yang belum kedapatan, jangan berkecil hati kalau kalian belum kebagian, santai aja, mungkin belum rezeki ya. Makanya penting banget buat aktifkan notifikasi channel ini biar kalian gak ketinggalan pas saya share kode berikutnya. Karena biasanya orang-orang langsung buru-buru masukin kode redeem. Oke, ini kode redeem publik CVUD1657. Ini bisa diakses semua orang, total ada 10.000 build. Jadi sekarang sudah saya bagikan 30.000 build di Exort. Sekarang langsung kalian klaim, semoga beruntung. Ingat ya, kode redeem ini ada limitnya, nggak ada yang namanya unlimited. Jadi manfaatin kesempatannya. Oke, di sini bisa kalian cek di bagian pet gratisan saya sudah mining ya. Mining di beberapa EA agent, berbeda tadi yang namanya saham bro. Jadi enak banget, di sini sudah ada fitur saham, fitur mining juga, fitur transaksi dari EA agent seperti Siuflex, Tradent EI, Lumine dan Vangon ya. Jadi bisa kita lihat semua fiturnya. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, kalau saldo EA agent itu masuknya ke seluruh aset di Solana. Tapi kalau saldo di saham itu langsung masuk ke saldo dolar kita. Nah, bagi teman-teman pemula nih, kalau mau profit kecil-kecil bisa main di transaksi trading EA agent, contohnya di Siuflex, beli di harga rendah, jualnya di harga tinggi. Tipis-tipis aja bro, yang penting tetap profit lumayan lah. Nah, kalau kita lihat di bagian reward komisi saya di sini banyak sekali reward yang sudah saya jual ya. Jadi memang ada hasilnya kalau konsisten di EA agentnya. Karena fitur baru terbaru di saham ini kita belum masih melihat hasilnya gimana ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja video singkat yang bisa saya bagikan ke kalian. Memang belum terlalu detail, tapi semoga tetap bermanfaat dan bisa jadi gambaran awal buat kalian. Kalau masih ada yang belum paham, silahkan langsung tanya di kolom komentar. Nanti sebisa saya akan saya jawab satu persatu. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga kita semua sehat selalu dan sukses dan diberikan rezeki yang berlimpah. Saya tutup video kali ini teman-teman. Sampai jumpa di konten berikutnya.